Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online. Yuk adik-adik, Koko Adik akan mengajak kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan pujian Nyender. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Adik-adikku, kita bersama-sama akan berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan cinta-Mu untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas berkat kesehatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online pada saat ini. Kiranya kami semua dimampukan untuk tetap boleh memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan nanti boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan memuji dengan pujian Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, yuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Yuk bersama-sama. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat semua. Bu Nani berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap setia kepada Tuhan. Nah anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah bersama-sama memuji Tuhan, ada sukacita di dalam hati kita. Karena kalau kita hatinya bersukacita, maka kita akan tetap kuat, ya. Kita akan tetap diberi semangat oleh Tuhan. Nah anak-anak, saatnya bagi kita pada saat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan judulnya adalah Yakub
diberkati. Ya, apa anak-anak judulnya? Yakub diberkati. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 30. Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43. Ya. Bu Nani ulangi lagi. Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Lipat tanganmu, tutup matamu, siapkan hatimu. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak kami di dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan memberkati anak-anak agar mereka tetap setia, mereka tetap taat kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Ya, anak-anak, meskipun ayatnya banyak, ayat 25 sampai 43, namun Bu Nani akan membacakan satu ayat saja. Ayat seterusnya, ayat selengkapnya, anak-anak baca sendiri di rumah ya. Dari ayat 25 sampai 43. Adapun ayat natsnya itu Bu Nani ambil dari ayat yang ke-43 yang demikian bunyinya. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Nah, itu ayat nats pada pagi hari ini, yaitu dari ayat yang ke-43. Anak-anak masih ingat nggak cerita yang sudah anak dengarkan pada minggu yang lalu? Masih ingat nggak? Diingat-ingat dulu. Apa ceritanya? Ya, ceritanya yaitu tentang Yakub melarikan diri dari keluarganya. Ya, Yakub lari ke Mesopotamia. Nah, di sana Yakub tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban. Nah, anak-anak, ketika Yakub ini di rumah paman Laban, ya, Yakub ini bekerja dengan tekun membantu paman Laban. Yakub ini tipe anak atau tipe orang yang tidak suka berdiam diri. Dia tidak suka nganggur, ya. Maka dia menyampaikan kepada paman, "Paman, aku pengen bekerja." Nah, pamannya merasa sungkan. Mosok keponakannya kok pengen bekerja di rumah pamannya. Enggak usah, kamu di rumah saja. Enggak bisa paman, aku kepengen bekerja. Lalu kamu akan bekerja apa Yakub? Yakub mengatakan, aku kepengen menunggu menggembalakan kambing domba paman. Oh ya, kalau begitu baiklah, kamu boleh bekerja. Nah, kamu boleh menerima atau meminta hadiah apa, upahnya apa. Nah, ternyata anak-anak, ketika Yakub bekerja di rumah paman Laban ini, Yakub kepengen menikah dengan anak paman Laban. Nah, Yakub bekerja selama 7 tahun. Nah, ketika 7 tahun, maka dia mendapatkan hadiahnya. Tetapi anak-anak tahu enggak? Ketika Yakub bekerja 7 tahun, dia menginginkan anak dari paman Laban yang bernama Rahel. Ya. Tapi apa yang terjadi anak-anak setelah bekerja 7 tahun? Dia mendapatkan anaknya paman Laban tetapi bukan Rahel. Berarti Yakub ini ditipu. Nah, anak-anak, ingat enggak? Kemarin Yakub ini sudah menipu kakaknya, sudah menipu ayahnya. Nah, sekarang gantian Yakub ditipu oleh pamannya. Nah, setelah mendapat istri bukan Rahel, tetapi Yakub mendapatkan Lea. Nah, untuk mendapatkan Rahel, maka Yakub harus bekerja 7 tahun lagi. Berarti Yakub sudah bekerja selama 14 tahun.
di rumah paman Laban, mendapatkan 2 orang istri dan 2 orang pembantu atau budak. Nah, dari 14 tahun Yakub bekerja di rumah paman Laban ini, Yakub mendapatkan anak. Berapa anak-anak? Wah, semuanya kalau kita hitung, anaknya Bapak Yakub itu ada 13 orang. Nah, yang 12 laki-laki, yang 1 perempuan. Anak-anak masih ingat enggak? Lagunya bagaimana? Lagunya anak-anak Yakub, lagu anak-anak Yakub itu begini. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyir, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin tambah Dina. Nah, ada 13 anak. Nah, karena sudah bekerja selama 14 tahun, sudah mendapatkan anak, maka Yakub ini kepengen pulang kembali ke rumah ayahnya. Ya, pulang ke tanah Kanaan. Dia pamit, paman, aku boleh enggak pulang ke rumah ayahku? Aku sudah rindu ketemu ibuku. Lalu paman Laban merasa keberatan anak-anak. Wah, jangan. Karena apa? Karena selama Yakub bekerja di rumah paman Laban, ini domba paman Laban itu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Karena tadi sifatnya Yakub itu adalah tekun bekerja, tekun dan rajin bekerja. Nah, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, lalu paman Laban berkata, ya, mosok kamu akan pulang sebentar? Kalau kamu itu pengen pulang, lebih baik kamu mendapatkan upah dulu. Boleh bekerja lagi padaku. Minta apa kamu upahnya? Ya, lalu Yakub, begini aja paman, aku akan bekerja lagi pada paman. Aku akan memilih domba-domba yang berbelang-belang dan coreng-coreng itu nanti menjadi milikku. Sedangkan yang putih itu menjadi milik paman. Oh begitu, ya aku akan bekerja pada paman selama 6 tahun. Baiklah kalau begitu. Nah, mulai hari itu, maka Yakub itu mulai memilih. Dombanya paman Laban dipilih yang bertoreng-toreng, yang berbintik-bintik hitam itu diambil menjadi miliknya ya Yakub, sedangkan yang putih menjadi miliknya paman Laban. Nah, mulai saat itu Yakub bekerja di rumah paman Laban lagi. Setelah bekerja selama 14 tahun, dia bekerja di tempat paman Laban ini selama 6 tahun menjaga dombanya. Nah, anak-anak, Yakub ini ya dulu pernah berbuat salah. Ya. Pernah berbuat dosa. Tetapi ada satu hal yang baik dari Yakub. Ya. Dia mau memperbaiki kesalahannya. Dia mau bertobat. Dia tidak mau berbuat salah lagi. Nah, anak-anak, ketika Yakub bekerja, ya, ketika dia bekerja pada pamannya lagi selama 6 tahun ini, Tuhan memberikan hikmat kepada Yakub. Hikmat apa yang diberikan Tuhan kepada Yakub? Ya, Yakub diberikan pengertian bagaimana supaya dia bisa mendapatkan kambing yang bagus. Nah, anak-anak, pada waktu itu Yakub mencari pohon hawar. Nah, di sini ada pohon hawar ya. Ini pohon hawar. Kemudian ada pohon badam. Nah, pohon apa anak-anak? Yang kedua, pohon badam. Ini gambar pohon badam. Kemudian yang ketiga adalah pohon berangan. Nah, ini ada pohon berangan itu seperti ini. Nah, dari ketiga pohon ini Yakub mengupasnya, diambil, dicampur, jadikan satu, kemudian diletakkan di palungan di mana domba-domba itu biasa minum. Loh, kenapa kok begitu? Karena dari campuran pohon hawar, badam dan berangan ini, kalau sudah dicampur, diletakkan pada palungan nanti,
ketika kambing-kambing itu datang untuk minum, kemudian mereka berkelamin, ya. Nanti anak-anak dari kambing-kambing itu akan lahir bercoreng-coreng, ya. Hitam, wah, berdoreng-doreng begitu anak-anak. Dan Yakub memberikan campuran pohon hawar, badam dan berangan itu ketika kambing-kambing yang minum di dekat palungan itu adalah kambing-kambing yang gemuk, kambing-kambing yang sehat, ya. Sedangkan kalau yang minum itu kambing-kambingnya itu kurus, kecil, itu Yakub tidak memberikan campuran dari getah pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan itu anak-anak. Nah, setelah selama 6 tahun Yakub bekerja, luar biasa anak-anak. Seperti ayat yang tertulis di dalam pasal yang ke-43 tadi. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada Yakub. Ya, kambing-kambingnya yang berdoreng-doreng itu sungguh luar biasa banyak sekali. Sehingga Yakub pun memerlukan banyak gembala, baik untuk gembala-gembala laki-laki maupun gembala-gembala perempuan. Nah, anak-anak, cerita kita pada pagi hari ini. Pelajaran apa yang bisa kita peroleh? Ya, dari kisah kehidupan Yakub. Yang pertama, manusia pasti pernah berbuat salah. Ayo, Bu Nani mau tanya, siapa di antara anak-anak yang tidak pernah berbuat salah? Ayo, siapa yang tidak pernah marah sama orang tua? Siapa yang tidak pernah melawan orang tua? Pernah kan? Nah, mulai sekarang jangan lagi, harus berubah. Siapa di antara anak-anak yang malas belajar? Ada enggak? Nah, pasti ada. Mulai sekarang jangan lagi malas belajar, harus rajin belajar supaya kita menjadi anak yang pandai. Nah, kalau tadi Yakub itu awalnya dia pernah berbuat salah tapi mau bertobat, mau memperbaiki kesalahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang bisa kita tiru dari kehidupan Yakub yaitu dia tekun. Ya. Dia tekun dan rajin bekerja. Ya. Yakub ini karena tekun, rajin bekerja, apa akibatnya? Tuhan itu senang. Maka di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Yakub diberkati. Nah, anak-anak juga begitu. Kalau anak-anak itu rajin bekerja di rumah, Tuhan akan memberkati. Ya, memberkati siapa? Memberkati anak-anak. Kalau anak-anak rajin bekerja, rajin belajar, orang tua pasti akan sayang kepada anak-anak. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu setelah kita diberkati sama seperti Yakub, ketika hidupnya Yakub ini diberkati, maka Yakub ini akan menjadi berkat. Nah, akan menjadi berkat. Berkat buat siapa? Berkat buat orang lain seperti Yakub. Karena Yakub diberkati, akhirnya Yakub menjadi berkat buat pamannya. Begitu juga anak-anak. Kalau anak-anak sudah diberkati dengan kepandaian, anak-anak sudah diberkati dengan ketekunan, maka Bu Nani yakin anak-anak pun juga akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang tua, bagi kakak maupun adik. Dan yang keenam yaitu adalah anak-anak kita belajar jujur seperti Yakub. Ya, itu tadi anak-anak pelajaran yang bisa kita terima dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Yang pertama, Bu Nani ulangi, 1. Apa? Ketika berbuat salah harus segera bertobat ya dan memperbaiki diri. Yang kedua, tekunlah belajar. Yang ketiga, rajin bekerja. Yang keempat, kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang kelima, kita akan menjadi berkat. Dan keenam, kita akan belajar hidup jujur di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Bu Nani yakin anak-anak pasti
bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun anak-anak sekarang masih di rumah, tapi anak-anak belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita praktekkan di mana? Aku kan nggak pernah keluar, Bu. Kita praktekkan dulu di dalam kehidupan keluarga kita, pada orang tua, pada kakak, pada adik, dan orang-orang yang ada di rumah kita. Begitu ya anak-anak. Tetap setia, Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, prokesnya dijalankan. Saya yakin Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu online minggu yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Adik-adikku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Untuk persembahan, adik-adik dapat memasukkan di dalam amplop, kemudian boleh dititipkan oleh mama-mama, nanti dimasukkan di dalam kotak di gereja, atau boleh dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Yuk adik-adik, kita bersama-sama akan memuji Tuhan, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Adik-adikku, bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami bersyukur Engkau memberikan berkat kesehatan untuk kami, juga untuk papa mama kami. Kiranya berkat itu boleh kami terima dengan ungkapan syukur. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami, kiranya Engkau sucikan, Engkau berkati, agar persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan sekolah minggu, khususnya di GKI Wonosobo ini, dan boleh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu yang penuh kasih kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan Karena Tuhan Sayang Padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Adik-adikku, kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memimpin kami supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Ajarlah kami terus, sehingga kami anak-anak-Mu boleh selalu belajar untuk boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan selalu mencintai dan mengasihi kami. Kami juga berdoa untuk papa mama kami yang bekerja untuk kami. Kiranya berkat Tuhan juga selalu senantiasa hadir bagi mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru di sekolah maupun Bapak Ibu guru sekolah minggu, kakak-kakak semuanya. Kiranya berkat Tuhan juga menyertai mereka,
supaya mereka boleh melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati sekolah kami sehingga kami terus bertumbuh dan boleh memiliki pengetahuan, boleh memiliki wawasan, sehingga kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang terkasih, sekolah minggu kita telah usai, dan jangan lupa adik-adik selalu menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, memakai masker ketika adik-adik keluar rumah, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online berikutnya. Dadah.